Baik ya. Komunikasi tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya Jam 11 akhir observasi, ya. dirujuk ke ICU. Karena ditengarai kalau tidak sadar-sadar ini luka dalam. Kemudian dilakukan CT scan di kepalanya di Medika Permata Hijau. Tidak terjadi pendarahan dalam, dan kata dokter yang bertugas, kita observasi sampai 24 jam. Sebentar dulu. Berkaitan dengan kondisi David sebentar ya, yang ada luar. Apakah giginya ada yang tanggal? Ada, bagian depan sebelah kanan. Tanggal itu patah atau Patah setengah. Patah tepung ya. Tanggal, patah. Saudara lihat betul itu patah ya. Baik. Tadi saudara dari tim medis diobservasi 24 jam. Iya. Apa hasilnya? Disampaikan pada saudara? Belum ada hasil apa-apa, sehingga pada hari yang ketiga, jadi 24 jam saya tagih, ini apa? Hanya foto toraks, ronsen di dada, kemudian hasil CT scan, tidak terlihat apa-apa. Kemudian pada hari yang ketiga, 20, 21, 22, tanggal 22, pihak rumah sakit meminta pertimbangan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap. Akhirnya saudara ke Mayapada. Ke Mayapada. Sampai Mayapada itu tanggal 22 Februari sekitar jam 11 malam. Ke IGD. Kemudian ditindak itu jam 2 dini hari tanggal 23. Di situ mulai ketahuan sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Apa yang kan saudara pasti tanya sama ya, tim dijelaskan medis, ya? Oleh dokter. Ya. Hasil CT scan memang tidak memperlihatkan ada pendarahan, tetapi justru ini yang berbahaya. Waktu itu dokter Yeremia Tatang yang memberitahu hal itu. Kemudian saya bertanya, kenapa kok berbahaya? Bukannya yang berbahaya itu kalau ada pendarahan. Kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini berbahaya karena dia tidak ada pendarahan, tetapi dia koma. Si David koma ya? Koma. Di situ juga saya baru paham skala komanya. Apa disampaikan kepada saudara skala komanya? Disampaikan. Berapa skalanya? Jadi waktu itu saya diberitahu dokter Tatang, Bapak harus kuat karena ini cederanya cukup berat. Tingkat kesadarannya paling rendah, Glasgow Coma Scale yang mulia namanya, GCS. Itu adalah skala tingkat kesadaran secara medis, di mana skala tertingginya adalah 15. Artinya itu ada respon gerak, respon penglihatan, dan respon pendengaran. Kita yang normal seperti ini skalanya 15. Dokter waktu itu menjelaskan seperti itu. David ini 3. Level terendah karena respon mata penglihatannya nggak ada, jadi di center, tapi nggak ada pergerakan kornea mata ya. Sudah. Kemudian respon pendengarannya juga nggak ada, respon geraknya juga nggak ada. Itu dokter Tatang tadi ya? Dokter Tatang. Sampaikan itu pada hari keberapa? Pada saat itu. Pada saat itu? Ya. Baik, akhirnya dilakukan tindakan medis? Akhirnya diobservasi. Diobservasi. Karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi. Dan langsung diberikan ventilator yang mulia. Dipasang ventilator. Kemudian dokter bilang, Bapak pulang, kita akan observasi, nanti kita kabarin. Ya. Belakangan saudara akhirnya berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit?
Besoknya. Besoknya. Iya. Apa informasi yang diberikan kepada saudara? Jadi kemudian dokter Tatang menjelaskan ini harus di MRI supaya ketahuan apa sakitnya ini. Kemudian hasil MRI keluar, kemudian saya diinfo, Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya penyebabnya apa, Dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik. David ini anak korban yang kebetulan anak saudara. Akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Mayapada. Berapa lama? Di Mayapada totalnya 56 hari. 56 hari ini setelah 56 hari kondisi terakhir ya, terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Oh, ketika ke hari ke-56. Ya. Berat badannya turun yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di menurut umum. Kemudian seperti anak-anak ya kalau saya bilang ya. Itu kan 56 hari ya. Hari ke-56. Koma itu hari keberapa sadar? David koma itu hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus habis 2 minggu kesadarannya kan tentu tidak sekaligus. Enggak. Kan gitu. Terus jadi 2 minggu, ada sebuah kondisi di mana dia ketika nggak koma tadi seperti yang saya jelaskan yang mulia, ada skala. Kemudian saya bertanya terus tiap hari, ini skalanya sudah naik belum? Sudah naik belum? Dokter Tatang menjelaskan nanti skalanya akan naik ketika dia sudah membuka mata. dan setelah membuka mata memang skalanya akan naik. Ya, artinya sudah ada respon penglihatan yang tadinya tanpa respon sama sekali. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa hari ke-56 kan masih baring. Kan? Masih baring. Masih baring. Ya. Itu akhirnya dilanjutkan perawatan di rumah atau seperti apa? Iya. Jadi di ICU dilakukan perawatan sampai organ-organ vitalnya yang dasar bisa beroperasi dengan baik. Contohnya adalah dia bisa membuka mata, bisa makan, kemudian bisa merespon. Karena setelah buka mata kan dia belum bisa merespon yang mulia. itu ya. Jadi kan lakukan, kalau yang di rumah itu kan ada perawatan terapi. Home care, ya. Ya, terapi. Kondisinya sekarang seperti apa? David sekarang ini yang kelihatan mata itu sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya masih 8 menit. Jadi setelah 8 menit dia akan tiba-tiba jatuh karena saturasinya tiba-tiba berubah
beberapa kali jatuh dan pernah jatuh paling parah kemarin tanggal 8 Mei sampai fraktur yang mulia, retak mata kakinya, akhirnya kita operasi lagi di rumah sakit, dipasang pen. Kemudian saya tanya, ini kenapa begini dok? Dia selalu jatuh dan memang di fisioterapi ada pelatihan yang tentang endurance ini akan naik terus. Awal dulu 2 menit, awal-awal di rumah home care itu 2 menit. Setelah itu dia akan kecapean dan jatuh, naik 4 menit, naik lagi 6, sekarang 8. Nah dia jatuh itu sampai sekarang masih jatuh-jatuh terus, tetapi sudah agak bisa kita atur ya. Kita harus mengingatkan dia untuk hati-hati kalau jalan melangkah. Tadi saudara kan menanyakan kepada dokter Tatang. Ya. Dokter Tatang, ini kenapa kok jatuh kan? Ya. Apa? MRI terakhir ketika kontrol itu sekira tanggal 12 Mei yang mulia. Itu ditunjukkan hasilnya bahwa ada trauma di otak keluar sebelah kiri. Di sini ada trauma yang lumayan dalam dan efeknya seperti apa? Saya tanya ke dokter Tatang. Ini efeknya apa dok? Trauma ini. Ini yang kena adalah pusat keseimbangan. Jadi dia pasti akan sering jatuh. Harus terus fisioterapi terus sampai dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang berjalan juga masih goyah begitu kan. Itu ya kondisi terakhir ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke terdakwa Mario dan terdakwa Said ya. Saudara akhirnya pernah bertemu dengan mereka? Belum pernah. Belum pernah. Belum di penyidik atau di polisi? Oh, belum pernah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.